Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Sebelum kita mulai, kita absen dulu. Christian John Tedik, Hadir Pak. Francis Karina Nahak, Hadir Pak. Marcelina Bere. Hadir Pak. Jadi sebelum kita masuk pada materi, di sini saya akan menyampaikan apa-apa saja yang kita akan bahas. Yang pertama, pengertian sistem peradilan. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, fungsi. Jadi ada tiga. Ada empat. Yang keempat, tugas. Jadi yang pertama itu pengertian sistem peradilan pidana. Ada yang tahu? Tidak Pak. Jadi begini, sistem peradilan pidana itu merupakan suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim. Jadi, dalam penjelasan ini, saya berikan sebuah contoh. Nah, contohnya kasus pembunuhan. Dalam kasus tersebut, si pelaku melarikan diri dan si korban ini menuntut agar pihak yang bertanggung jawab atau yang berwenang untuk menyelesaikan kasus tersebut, mereka menuntut agar dari pihak kepolisian menangkap si pelaku. Jadi, yang berhak untuk mengurus masalah ini adalah pihak kepolisian dengan hakim dan jaksa. Jadi, polisi ini dia mencari pihak yang melarikan diri atau pihak pelaku yang melarikan diri. Nah, setelah pihak pelaku itu ditemukan, lalu dibawa ke hakim atau jaksa untuk diadili. Lalu di situ dia divonis atau dia dinyatakan bersalah, maka dia akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jadi begitu. Pihak yang berhak untuk bertanggung jawab atau berperan untuk menyelesaikan tugas itu adalah kepolisian dengan hakim dan jaksa. Jadi ada pertanyaan untuk mengenai ini? Ya, ada pertanyaan Pak. Apakah anak di bawah umur 17 tahun bisa dipenjarakan? Jadi begini. Seperti yang kita ketahui bahwa yang dapat dipidanakan itu adalah anak yang umurnya 18 tahun di atas. Jadi dia dipenjara karena bila dia divonis bersalah. Jadi kalau anak yang di bawah umur 18 tahun melakukan tindak pidana itu, dia ada pemetaannya, seperti anak itu berumur 14 tahun, dia melakukan tindak pidana, maka dia divonis bersalah, dia akan dihukum sesuai dengan undang-undang itu 7 tahun penjara, 7 tahun dipenjarakan. Kalau umurnya di 12 di bawah, maka dia akan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibimbing. Penjelasan. Jadi ada lagi. Apakah hukum perdata dan perdata? Jadi begini. Perbedaan antara perdana dan perdata. Perbedaan antara hukum perdata dan pidana itu begini. Hukum pidana itu dia memeriksa kasus seperti pembunuhan, pemerkosaan, itu tugasnya hukum pidana. Kalau hukum perdata itu dia memeriksa seperti harta waris dalam rumah tangga. Itu perbedaannya. Jadi sudah paham? Sudah. Kita masuk pada yang kedua, tujuan sistem peradilan di Indonesia. Jadi tujuannya itu mencegah korban kejahatan.
di sini mencegah korban kejahatan. Jadi dengan munculnya sistem peradilan pidana ini, si pelaku atau orang yang membuat masalah itu mulai redah. Artinya mereka takut karena begini. Dengan adanya sistem peradilan pidana ini, misalkan ada yang sudah berumah tangga atau belum, ketika mereka berbuat atau melakukan tindakan kriminal, maka mereka mulai berpikir, oh, jika saya ditangkap dan divonis dipenjarakan, maka bagaimana nasib keluarga saya, atau bagaimana nasib anak dan istri saya. Jadi munculnya sistem peradilan ini, masyarakat mulai sadar. Dulu kalau belum ada sistem peradilan pidana, pasti perang antar suku ini berulang-ulang. Karena masyarakat belum tahu tentang apa ini. Karena Sistem ini ya, ada pertanyaan untuk mengenai ini. Pas. Iya, pas. Jadi yang ketiga, fungsi dari sistem peradilan pidana ini. Fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan. Jadi sistem peradilan pidana ini dia berfungsi untuk mengendalikan kesadaran masyarakat bahwa oh, ketika saya melakukan tindak pidana atau membuat tindakan kriminal ini tidak baik. Di antaranya adalah mempersusah orang. Yang kedua, dan bahkan dia ditangkap dan divonis bersalah, maka dia dipenjarakan. Nah, bagaimana dengan nasib keluarganya, dengan nasib atau yang sudah berumah tangga, bagaimana dengan nasib anak-anaknya dan istrinya? Jadi sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Yang berikut tugas dari sistem peradilan pidana. Jadi tugas sistem peradilan pidana ini sebagai suatu proses penegak hukum dan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi begini, tugasnya itu memelihara, menjaga ketertiban dan keamanan agar negara Indonesia ini tetap harmonis dan terjaga. Jadi begini, ketika ada perkelahian atau pembunuhan, ya, pertentangan, maka mereka mulai datang untuk meredam masalah itu dengan mereka ada, maka masyarakat mulai sadar bahwa oh, ternyata ada sistem peradilan pidana ini begini aturannya ketika kita berbuat salah. Jadi seperti itu. Ada yang bertanya mengenai ini? Pas. Jadi baik, pertemuan kita cukup sampai di sini. Dan ingat, tadi apa yang sudah dijelaskan dan sudah diterangkan itu diingat baik-baik dan pulang ke rumah jangan sampai membawa hasil kosong. Itu merupakan bekal buat kamu. Jadi cukup pertemuan kita sampai di sini sudah. Minggu depannya baru kita lanjut lagi. Ya, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi.